Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi kataba nasra wa ta'yida li ibadihi al-mukhlisin. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi alladhina jahadu billahi haqqa jihadih. Fakataba lahum rabbuhum izzat dunya wa sya'adatul uqba yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu fajar yang berbahagia ini, Allah memudahkan langkah kita bersama-sama. Kita bisa hadir, bisa memenuhi jamuan istimewa yang disediakan oleh Allah, bisa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua yang hadir di majelis ini, hidup kita semua diselamatkan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, Allah menunjukkan kepada kita bahwa semua yang difirmankan oleh Allah di Al-Quran itu adalah kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Proses turunnya benar, isi yang disampaikan oleh Allah di Al-Quran itu kebenaran. Dan itu ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran surat ke-17, surat Al-Isra ayat 105 sampai dengan ayat 111. Allah tunjukkan kepada kita, wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal. Wa ma arsalnaka illa mubasysyiran wa nadhira. Wa Qur'anan farraqnahu litaqra'ahu 'alan nas 'ala muqsi wa nazzalnahu tanzila. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaqulu subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ul. Inilah yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan benar. Dan diturunkannya Al-Quran itu adalah membawa kebenaran. Maka hadir di tengah-tengah kita, diutus para nabi dan rasul adalah untuk memberikan berita gembira bagi siapa? Bagi orang yang hidupnya benar, mengikuti petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah. Sekaligus peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang menempuh jalan kehinaan, yang hidup dengan ingkar, durhaka, tanpa mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah. Nah, para jamaah, Allah bimbing di Al-Quran itu ketika kita baca surat Yasin, Yasin wal Qur'anil Hakim,
innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang menarik, surat Yasin ini termasuk salah satu di antara surat di Al-Quran yang diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah. Ada penggalan-penggalan huruf yang digunakan oleh Allah untuk mengawali surat di dalam Al-Quran. Ada sekian banyak. Surat Al-Baqarah itu diawali dengan alif, lam, mim. Ada surat yang lain menggunakan kata Toha. Ada surat yang lain menggunakan kata Qaf. Nah, jumhur mufassir sepakat, mayoritas ulama tafsir menyatakan bahwa ini adalah ayat-ayat mutasyabih. Hanya Allah yang tahu artinya. Meskipun ada sebagian kecil riwayat, misalnya Ibnu Abbas ketika beliau meriwayatkan tafsir surat-surat ini menunjukkan bahwa itu bukan tanpa makna. Tapi setidak-tidaknya pertama itu adalah potongan dari huruf-huruf yang dipilih oleh Allah. Misalnya ketika membicarakan alif lam mim, alifnya itu penggalan kata dari Allah, lamnya itu Jibril, mimnya itu Muhammad. Jadi alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fi. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah, disampaikan, diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada lewat malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW untuk diberikan kepada kita semua. Yang di situ jelas bahwa yang kedua setelah potongan-potongan huruf itu ada sesuatu yang dahsyat. Sesuatu yang luar biasa. Apa sesuatu yang luar biasa? Dari semua ayat-ayat itu maka akan kita temukan bahwa sesuatu yang luar biasa itu adalah Al-Quran. Petunjuknya Allah untuk bisa kita meniti jalan hidup penuh dengan kemuliaan. Maka ketika di Al-Quran diawali dengan huruf-huruf itu, maka berikutnya bisa dipastikan nanti yang akan disampaikan, yang diinformasikan oleh Allah untuk kita itu adalah betapa penting dan berharganya petunjuk yang diberikan oleh Allah, yaitu Al-Quran. Maka surat ke-20 misalnya, surat Toha, setelah huruf Toha maka berikutnya adalah Ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Diturunkannya Al-Quran ini bukan membuat engkau susah. Al-Quran ini bukan aturan untuk merepotkan kehidupan kita. Tapi Al-Quran itu diturunkan oleh Allah untuk mengantarkan manusia itu hidup di jalan kemuliaan atas bimbingan, petunjuk dan kebenaran yang diberikan oleh Allah. Begitu juga dengan surat yang kita bahas pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagian mufassir dari riwayat Ibnu Abbas, Yasin itu diterjemahkan ya ayyuhan nas, wahai manusia. Dan yang mau disampaikan itu apa? Diingatkan kepada kita sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang luar biasa, yang sangat penting dan bermakna dalam hidup dan kehidupan kita. Supaya hidup dan kehidupan kita itu tertib, teratur, mengikuti petunjuk aturan yang diberikan oleh Allah. Maka di situ kemudian Allah lanjutkan di ayat itu dengan wal Qur'anil Hakim. Dan demi Al-Quran yang hakim. Apa Al-Quran yang hakim? Yang hakim itu pas bandrol. Sudah tepat, sudah terukur, sudah terarah, sudah teruji. Tidak kurang dan tidak lebih. Itu namanya hakim. Allah tunjukkan bahwa inilah yang dibawa oleh Nabi Muhammad untuk mengantarkan
untuk menunjukkan kepada manusia betul-betul jalan keselamatan, jalan yang lurus yang dipilihkan oleh Allah untuk menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Sehingga para jamaah rahimakumullah, di Quran surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, ketika kita bicara manusia dan diawali dari diturunkannya di bumi manusia yang pertama, Nabi Adam alaihissalam, maka apa yang diingatkan oleh Allah? Bumi sudah dihamparkan, segalanya sudah dicukupkan, aneka macam keperluan dan kebutuhan manusia sudah diberikan, tapi hidup penuh dengan kemuliaan tidak cukup hanya dengan itu. Maka bagaimana hidup yang mampu kita jalani dengan penuh kemuliaan itu? Allah mengajarkan, kul nahbitu minha jami'ah. Adam, turun kalian ke muka bumi semuanya. Fa imma ya'tiyanakum minni huda. Tapi ingat, sewaktu-waktu aku berikan, aku turunkan kepada kalian petunjuk. Bagaimana tata cara hidup yang baik? Faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, Allah tunjukkan, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim wala hum yahzanun, maka engkau akan berbahagia. Kenapa bahagia? Pertama, diangkat oleh Allah rasa takutnya. Yang kedua, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang kalau diangkat oleh Allah rasa takutnya, maka dia menjadi manusia yang merdeka, manusia yang bebas. Dia tidak dibelenggu, dia tidak diperbudak oleh apapun dan siapapun, kecuali dia diperbudak, kecuali dia menghamba, menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini yang bisa kita rasakan. Sampai-sampai nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim ketika menasihati anaknya untuk hanya menyembah Allah, untuk tidak menyekutukan Allah dengan siapapun, untuk menegakkan sholat, untuk berbuat baik. Rentetan nasihat Luqmanul Hakim itu ternyata belum selesai. Ditutup dengan sebuah kalimat luar biasa. Inna ankarul aswati la sautul hamir. Nak, lembutkan suaramu. Seburuk-buruk suara itu suara keledai. Apa yang salah dengan keledai? Kenapa Allah memberikan perumpamaan seburuk-buruk suara itu suara keledai? Apakah karena ringkikannya? Apakah karena volume suaranya? Ternyata suara keledai dijadikan contoh oleh Allah seburuk-buruk suara, sebab keledai itu bersuara ketika satu, apa? Perutnya bermasalah. Ketika perutnya lapar. Allah mau kasih contoh, ternyata suara keledai itu suara perut, suara kepentingan, suara nafsu yang jika tidak dibimbing oleh petunjuk dari Allah, maka itu kemudian akan mengantarkan manusia menuju jurang kehancuran. Berapa banyak manusia tidak lagi mampu menyuarakan kebenaran karena dibelenggu oleh kepentingan. Menjadi manusia yang penakut, dia tidak mampu menyampaikan kebenaran. Dicabut oleh Allah, dibenamkan dalam hidupnya rasa takut, sehingga kehidupan membelenggu dirinya. Rasa cintanya kepada dunia, rasa cintanya kepada harta, rasa cintanya kepada jabatan dan kedudukan membuat dia lupa kepada Allah, sehingga hidup tidak mau lagi mengikuti kebenaran petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka disinilah surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 38, Allah tunjukkan orang yang hidup dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah, orang yang hidup dengan kebenaran Al-Quran
Aturan yang diberikan oleh Allah itulah yang membahagiakan hidupnya. Kenapa? Sebab diangkat oleh Allah rasa takutnya. Yang kedua, diangkat oleh Allah rasa sedihnya. Orang itu kalau diangkat oleh Allah rasa sedihnya, pasti dia akan mendapati situasi hidup yang penuh kebahagiaan. Bagaimana orang bisa diangkat oleh Allah rasa sedihnya? Sebab dia menyadari hidup adalah lipatan dan liku-liku bagian dari ujian yang diberikan oleh Allah. Mau kelebihan, mau kekurangan, mau ada, mau tidak ada, mau sehat, mau sakit, itu semua disadari bahwa hidup di dunia bukan pembalasan. Hidup di dunia adalah bagian dari bentangan ujian yang diberikan oleh Allah. Maka Allah mau mengkadar, Allah mau menentukan siapa di antara kita yang lulus, yang sukses. Yang lulus, yang sukses itulah orang yang hilang rasa sedihnya. Kemudian dia bisa memetik mutiara hikmah dari setiap apapun peristiwa yang diberikan oleh Allah, sehingga dia bisa mengisi hidupnya dengan kualitas kehidupan yang terbaik, yang itu kemudian menggantikan kesedihan, berubah menjadi kebahagiaan. Hilang malasnya, muncul gairah semangatnya untuk beribadah, hilang enggan dan ragunya untuk infak dan sedekah, sebab dia menyadari semua yang dilakukan tidak ada yang menguap, tidak ada yang cek kosong. Semua tercatat dan terekap secara rapi ketika kembali kepada Allah, dan itu menjadi investasi yang membahagiakan hidup dan kehidupannya. Quran surat ke-67, surat Al-Mulk ayat yang kedua, Allah sudah mengingatkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Inilah para jamaah rahimakumullah, betapa penting dan berharganya petunjuk yang diberikan oleh Allah. Maka di surat Yasin Allah ingatkan, Yasin wal Qur'anil Hakim. Inilah Al-Quran Hakim, ukuran standar terbaik yang diberikan oleh Allah, yang sudah dihadirkan oleh Allah untuk mengantarkan kita manusia menuju derajat hidup yang penuh dengan kemuliaan. Dan para jamaah, di surat Yasin itu kemudian digambarkan ada orang yang menolak petunjuk yang diberikan oleh Allah. Ada orang yang tidak mau menerima jalan dakwah yang diberikan oleh Allah. Padahal di Quran surat Jum'ah ayat yang kedua, apa yang diingatkan oleh Allah kepada kita? Walladzi ba'asa fil ummiyina rasulam minhum yatslu alaihim ayati. Di antara tugas pertama dan utama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad, diutusnya Nabi Muhammad dalam hidup dan kehidupan kita apa? Yatslu alaihim ayatihi, menyampaikan, membacakan ayat-ayat Allah. Yang dengan disampaikan, dibacakan ayat-ayat Allah itu wa yuzakkihim, membersihkan jiwa-jiwa kita manusia dengan ayat-ayatnya Allah. Kemudian dengan itu dia akan hidup tunduk dan patuh, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat ke-17, surat Al-Isra, ayatnya ayat yang ke-107. Apa yang disampaikan oleh Allah kepada kita? Kul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhiruna lil adqani sujada. Sampaikan Muhammad, aminu bihi, berimanlah dengan Al-Quran, hiduplah dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Kul aminu bihi aw la tu'minu, atau tidak usah beriman. Hiduplah teratur mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah. Hiduplah benar dengan jalan kebenaran yang dipilihkan oleh Allah, atau hidup suka-suka semau kita, sama saja bagi Allah. Tapi Allah menunjukkan di surat ke-17, surat Al-Isra
ayatnya ayat 107 itu, Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qabli. Sesungguhnya orang-orang terdahulu, orang-orang yang diberikan hikmah ilmu oleh Allah. Apa cirinya? Idza yutsla alaihim, apabila dibacakan kepadanya Al-Quran, diberikan kepadanya petunjuk kebenaran yang diturunkan oleh Allah, apa sikapnya? Sikapnya cuma satu, yakhiruna lil adqani sujada. Mereka akan menyungkur, mereka akan sujud, mereka akan tunduk, mereka akan taat kepada Allah. Dan itu yang dicontohkan oleh Allah di surat Yasin. Panjenengan pirsani, Quran surat ke-36 ini, surat Yasin, ayatnya ayat yang ke-13, 13, 14, 15, dan seterusnya itu. Apa yang diingatkan oleh Allah? Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Allah memberikan perumpamaan sebuah kampung, sebuah negeri, dan kemudian di situ diutus, tidak main-main, 2 orang nabi, diutus 2 orang rasul. Dan dua-duanya itu di surat Yasin ayat 13 itu didustakan. Bahkan tidak hanya didustakan. Ketika Allah mengirim lagi 1 utusan, 3 utusan di kampung, di negeri itu diberikan oleh Allah untuk menyampaikan ajaran tauhid, untuk mengesahkan Allah, untuk hanya menyembah kepada Allah, untuk hidup teratur mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Wadrib lahum masalan ashabal qaryah id ja'ahal mursalun id arsalna ilaihi musnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bisalisim faqalu inna ilaikum mursalun. Apa yang terjadi? Penduduk negeri itu mendustakan. Bahkan kalimat-kalimatnya adalah kambing hitam. Cepat engkau menyingkir dari kampung ini. Jika tidak, maka engkau akan mendapatkan siksaan yang tidak pernah dirasakan oleh siapapun. Kalian hadir di tempat ini hanya bikin susah. Saya repot, saya menderita, saya mendapatkan kesulitan. Itu semua karena kehadiran kalian. Maka jika kalian tidak keluar beranjak dari tempat ini, maka kalian akan merasakan siksaan, kalian akan aku siksa, kalian akan aku bantai, dan itu tidak pernah dirasakan. Dalam beberapa riwayat, kampung ini adalah kampung yang biadab. Orangnya temperamental, pemarah, tidak memberikan ruang untuk orang bisa menyampaikan di kampung ini. Sampai kemudian surat Yasin ayat 20. Apa itu? Wajah amin aqsal madinati rajul yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin. Berikutnya ittabi'u malam yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Yang ditunjukkan oleh Allah lari tergopoh-gopoh dari sudut kota. Dalam beberapa riwayat tafsir, laki-laki ini namanya Habib An-Najr. Ada yang menyebut dengan Habib Sirin An-Najr. Beliau adalah dalam riwayat itu bukan tokoh, bukan orang penting di kampung itu, bukan orang hebat. Ada yang menyatakan dia seorang tukang kayu atau tukang tenun. Pekerjaannya yang sederhana itu, tapi dia memiliki keteguhan keyakinan yang luar biasa. Dia menyadari betapa mahal dan berharganya hidup dengan tauhid, hidup dengan keyakinan kepada Allah, dan itu yang ditularkan. Maka dalam riwayat ini, kenapa Sirin An-Najr atau Habib An-Najr ini dia lari tergopoh-gopoh, takut terlambat. Jangan sampai penduduk di negeri itu diadab oleh Allah karena kedurhakaannya kepada Allah. Maka ittabi'u man lam yas'alukum ajrawahum muhtadun. Ikutlah dakwah dari para nabi dan rasul itu. Jangan engkau dustakan.
Kenapa engkau dustakan? Tidak ada alasan untuk kalian menolak dakwah dari para nabi dan rasul itu. Kenapa? Ada dua. Yang pertama, sebab yang menyampaikan itu ajron. Apa ajron itu, Pak? Tidak minta imbalan. Apa yang dirampas dari kalian? Apa yang diambil dari kehidupan kalian? Apa yang dicabut, diangkat dari kekayaan yang kalian miliki, yang diminta oleh para nabi dan rasul itu? Sehingga kalian menolak dakwah mereka. Ajron. Yang kedua, kenapa kalian masih tolak? Tidak ada alasan untuk menolak. Sebab dia adalah orang yang benar. Kenapa orang yang benar? Dia muhtadun, orang yang mendapat petunjuk. Maka para jamaah rahimakumullah, kita bisa menduga peristiwa apa yang kemudian terjadi. 3 orang nabi saja didustakan dan diancam dibantai. Maka ketika salah satu orang di kampung itu berinisiatif untuk menyadarkan kaumnya, maka justru dia yang mendapatkan perlakuan yang luar biasa. Deraan dan siksaan itu kemudian diberikan kepada Sirin An-Najjar. Sirin An-Najjar ini kemudian disiksa beramai-ramai. Mereka injak-injak sampai maaf. Tidak ada satupun tulang rusuknya itu yang berada di tempatnya. Semua patah. Bahkan maaf, isi perutnya sampai keluar. Tapi yang menarik, di surat Yasin itu ditunjukkan. Apa yang ditunjukkan? Dalam kondisi siksaan fisik yang sebegitu rupa, ternyata Allah anugerahkan luar biasa. Di surat Yasin itu digambarkan Sirin An-Najjar ini diwafatkan oleh Allah dalam kondisi yang luar biasa. Karena raut mukanya tidak menampakkan sedikit pun rasa sakit. Sakit fisik yang dideritanya itu tidak mampu menggantikan kenikmatan dan kebahagiaan yang dia rasakan sebelum sakaratul maut. Di surat Yasin itu digambarkan malaikat diturunkan oleh Allah kemudian memberikan kabar kepada Sirin An-Najjar. Sirin An-Najjar, engkau memang sakit, engkau memang menderita, fisikmu disiksa sedemikian rupa, tapi semua itu tidak sebanding. Berat dan beratnya perjuanganmu itu tidak sebanding dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah. Ketika Allah bukakan hijab tentang apa yang dijanjikan oleh Allah dengan balasan kehidupan di akhirat, itu yang membuat hilang rasa sakit dan penderitaan di dunia, berganti dengan raut muka penuh keceriaan, kegembiraan dan kebahagiaan. Panjenengan bisa bandingkan Quran surat ke-10, surat Yunus ayat 92 dan seterusnya itu. Ketika Allah mengabarkan satu kalimat apa? Nunajjika bibadanika. Aku utuhkan. Aku berikan monumen yang tetap bisa dijadikan pelajaran. Mayat yang aku utuhkan hidup 2000 tahun sebelum, hidup 4000 tahun sebelum Masehi. Tapi ketika dikabarkan oleh Nabi Muhammad, yang Nabi Muhammad lahir 571 Masehi. Coba kita bisa bayangkan apa yang dirasakan orang ketika Nabi Muhammad menyampaikan ini, bahwa jasadnya Fir'aun utuh. Dan itu betul. Ditunjukkan oleh Allah dengan caranya Allah. Dan yang paling menarik, di antara mumi-mumi Mesir itu ada satu mumi ini yang diceritakan oleh Al-Quran, seorang penguasa di zaman Nabi Musa, di zaman Nabi Harun, yang didakwai Nabi Musa, Nabi Harun, dia menolak. Bahkan kemudian dia akan mengejar dan membantai Nabi Musa, hingga Nabi Musa diselamatkan oleh Allah, bisa melintasi Laut Merah, sementara Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah. Tenggelam saja. Tapi apa yang ditunjukkan oleh Allah, raut muka ketakutan dan mengerikan luar biasa, itu diberikan oleh Allah sebagai pelajaran. Bandingkan dengan Sirin An-Najjar yang disiksa sedemikian rupa, fisiknya dihancurkan, tapi Allah memberikan satu ayat dan pelajaran kepadanya. Rasa sakit dan penderitaan dalam kehidupan di dunianya tidak mampu menggantikan rasa gembira dan bahagianya
dengan apa yang dijanjikan oleh Allah dengan kehidupan di akhirat berupa kemuliaan, yaitu surga. Karena itu surat Yasin Allah memberikan bimbingan kepada kita. Allah sudah menata, Allah sudah mengatur, Allah sudah bikin aturan dan keteraturan, maka sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang hidup teratur, memilih derajat kemuliaan, mengikuti aturan dan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Panjenengan pirsani, Quran surat Yasin surat ke-36, ayatnya ayat 38, ayatnya ayat 39. Tidak ada alasan bagi kita manusia untuk sombong, untuk hidup dengan pola dan cara kita memperturutkan hawa nafsu kita. Tapi hiduplah mulia dengan petunjuk yang diberikan oleh Allah. Sebab semua sudah ditata, semua sudah diatur, semua sudah diukur oleh Allah. Di Quran surat ke-36, surat Yasin ayat 38. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha, dzalika taqdirul azizil alim, wal qamara qaddarnahu manazila hatta adakal urjunil qadim. Allah sudah tunjukkan, lihat itu matahari, lihat itu bulan, lihat itu bintang. Mereka berjalan teratur, mengikuti garis orbit, manzilah-manzilah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maka adakah kepantasan bagi kita manusia tidak tunduk kepada Allah? Sedangkan kita manusia ini tinggal di bumi. Bumi ini tidak diam. Bumi ini berjalan. Bahkan bukan hanya bumi, matahari kita juga berjalan di surat Yasin itu. Dan di jagat raya yang diciptakan oleh Allah ini, mataharinya bukan satu. Mataharinya bukan dua. Tapi bermiliar-miliar matahari. Dan matahari itu berjalan sedemikian rupa. Ia di tata surya kita, matahari ini satu. Tapi di jagat raya yang diciptakan oleh Allah, sampai sekarang tidak ada satupun pakar yang tahu betapa luas jagat raya yang diciptakan oleh Allah. Tapi mereka semua ditata teratur. Maka Allah ajarkan keteraturan dalam ketaatan kepada Allah. Dan itu yang kita minta kepada Allah setiap saat. Ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan rukuk dan sujud kita ini diterima oleh Allah. Mudah-mudahan dengan rukuk dan sujud ini mengantarkan menuju sajadah panjang kehidupan. Sehingga itu kemudian akan memberikan hikmah besar, mewarnai hidup dan kehidupan kita untuk teratur, mengikuti ketentuan dan aturan yang diberikan oleh Allah. Sebab sujud, induknya adalah sholat, rukaan sujadah. Tapi pengembangannya adalah mengikuti tatanan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-22, surat Al-Hajj, ayatnya ayat yang ke-18. Apa yang diajarkan oleh Allah? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru waddawabu wa katsirun minan nas. Apakah tidak engkau perhatikan? Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Sujud kepada Allah, apa saja yang ada di langit, apa saja yang ada di bumi. Allah jelaskan, wasyamsu matahari, wal qamaru bulan, wan nujumu bintang, wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu gunung-gunung. Allah jelaskan satu-satu, matahari, bulan, bintang, gunung, wadawabu binatang-binatang melata, wa katsirum minan nas, dan sebagian dari manusia. Itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Tapi anehnya para jamaah, dalam kehidupan manusia ini, surat Yasin kemudian mengingatkan, tidak semua manusia memilih jalan kemuliaan untuk teratur mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Allah, tapi hidup mengikuti bujukan, bisikan dari syaitan. Maka itu kemudian Allah ingatkan, panjenengan pirsani Quran surat ke-36, surat Yasin, ayatnya ayat yang ke-60. Apa yang diingatkan oleh Allah? Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budus syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Allah ingatkan, sadari, pahami, yang musuh jadikan musuh.
Yang teman, yang kawan, jadikan kawan. Maka jangan dalam hidup itu kemudian engkau menyembah hawa nafsu karena memperturutkan bujukan setan. Nanti engkau akan tertipu. Nanti engkau akan rugi. Dan itu ditunjukkan oleh Allah. Panjenengan pirsani Quran surat ke-14. Surat Ibrahim. Ayatnya ayat yang ke-22. Pada suatu saat nanti ketika selesai diputus perkara pengadilan di akhirat, proses ini sudah dijalani, apa? Setan akan berpidato di hadapan para pengikut-pengikutnya yang tertipu dan terperdaya. Ditunjukkan oleh Allah di Al-Quran. Surat ke-14 surat Ibrahim, ayatnya ayat yang ke-22. Waqala syaitan, berkata setan, kapan? Lama kudiyal amru, ketika nanti sudah ditetapkan, diputuskan perkara, kita masuk surga apa masuk neraka. Waqala syaitan, lama kudiyal amru. Apa yang dikatakan? Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Sesungguhnya semua yang dijanjikan oleh Allah itu hak. Semua yang disampaikan oleh Allah itu benar. Innallaha wa'adakum wa'dal haq. Enak. Sekarang dibalik ya. Menyampaikan innallaha wa'adakum wa'dal haq. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun juga mengobral janji, tetapi semua janji yang aku berikan itu aku ingkari, kata setan. Innallaha wa'adakum wa'dal haq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Saya tidak punya sultan, saya tidak punya power, saya tidak punya kekuatan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan, untuk menjadikan kalian menjadi orang-orang yang pendosa, untuk menjadikan kalian terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'autukum, kecuali saya hanya membujuk, kecuali saya hanya mengajak menuju ke dalam kesesatan. Itu yang disampaikan. Wa ma kana li 'alaikum min sultan illa an ta'autukum. Karena itu fastajabtum li, begitu lanjutannya. Aneh, tapi kalian saya pujuk, kalian tidak mengikuti kebenaran yang dari Allah, tapi memenuhi bujukanku. Maka kemudian dengan sederhana beliau menyampaikan, dengan sederhananya, dengan enaknya, si pembujuk ini kemudian menyatakan apa? Setelah fastajabtum li fala talumuni, jangan salahkan saya. Walumu angkusakum, salahkan diri kamu sendiri. Maka di dalam tuntunan Al-Quran, sampai ke dalam kita meminta petunjuk dari Allah, membaca Al-Quran saja, kita ini selalu diminta ingat kepada Allah, berlindung kepada Allah. Fa idza quri'al Qur'an fasta'id billah. Kalau kita baca Quran, kita ini ta'awud, berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Banyak manusia ini yang ketika dalam hidup di dunia hilang ketaatan dan kepatuhan kepada Allah karena terperdaya oleh tipu daya setan, sampai endingnya panjenengan pirsani Quran surat Yasin surat ke-36, surat ke-36 ayat 78. Itu gambaran manusia yang betul-betul merugi karena saking cinta dan terjebaknya kenikmatan di dunia sampai dia lupa dengan kematian. Dia lupa kepada akhirat, dia tidak percaya kepada akhirat. Di Quran surat ke-36 surat Yasin ayat 78 itu dikisahkan ada seseorang namanya Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf itu demo, dan yang didemo tidak main-main. Yang didemo, yang ditentang, yang ditantang adalah kebesaran dan kekuasaan Allah. Dakwah dari Nabi Muhammad. Jauh-jauh dia menemui Nabi, dia turun dari kudanya, dia turun dari ontanya, kemudian dia keluarkan tasnya, isinya ternyata tulang-tulang yang sudah lapuk. Dia pukul-pukulkan di hadapan Nabi dan beliau mengatakan, apa yang dikatakan? Kalau saya tidak beriman kepada Allah, kalau saya berbuat dosa dan maksiat, memangnya Allah kuasa apa? Memangnya Allah bisa apa? Hidup itu ya ini. Setelah saya diberi kesempatan hidup,
Nanti pada saatnya mati, setelah mati selesai. Surat 36, surat Yasin ayat 78. Qala may yuhyil idhoma wa hiya ramim. Siapa yang bisa menghidupkan tulang belulang begini? Setelah jadi tulang selesai. Itu yang disampaikan oleh Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf dengan sombongnya, dia menyatakan, ini hidup saya sendiri. Nanti mati jadi tulang. Qala may yuhyil idhoma wa hiya ramim. Maka dijawab oleh Allah di lanjutan ayat surat Yasin itu, kul yuhyihalladzi ansa'aha awwala marrah. Sampaikan Muhammad terhadap manusia-manusia yang sombong seperti itu. Jawabkan Muhammad apa? Kalau kamu bertanya siapa yang menghidupkan? Yang menghidupkan adalah aku, Allah yang menciptakan untuk kali yang pertama. Dulu kamu tidak ada dan kemudian diadakan oleh Allah. Sekarang diberi kesempatan kehidupan oleh Allah, yang pasti pada saatnya kita semua akan diwafatkan oleh Allah, dikembalikan kepada Allah, dan jangan lupa kita akan dimuliakan oleh Allah dengan balasan segala kebaikan yang kita lakukan. Dan yang pasti jangan pernah mengingkari bahwa semua apapun perbuatan buruk yang kita lakukan pasti akan diminta pertanggungjawaban. Mudah-mudahan umur kita barokah, harta kita barokah. Mudah-mudahan Allah berikan hikmah ilmu yang bermanfaat, yang dengan ilmu itu mengantarkan kita menuju derajat kemuliaan yang disediakan oleh Allah. Hidup dengan penuh ketaatan kepada Allah, hidup dengan penuh rasa syukur kepada Allah, dan dalam setiap langkah kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesalahan dosa yang kita lakukan semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diri kita, keluarga kita, anak-anak keturunan kita diselamatkan oleh Allah dari siksa api neraka. Dan mudah-mudahan kita dengan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, hidup kita semua dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah. Dikelompokkan menjadi orang-orang yang diwafatkan dalam kondisi husnul khatimah. Dan kemudian kita ditempatkan oleh Allah di derajat kemuliaan seperti yang digambarkan oleh Allah di dalam surat Yasin itu, dikelompokkan jadi golongan ashabul jannah. Ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua. Selepas dari majelis ini, kita lebih dekat, lebih takut, dan lebih cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian para jamaah apa yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.